Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Oktaviani Pusutadewi dengan NIM 211031230, nomor absen 7 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas O. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan sebuah testimoni perkuliahan hipnokonseling dan NLP yang telah saya pelajari selama 1 semester ini. Nah, beserta apa saja materi yang menarik bagi saya dan juga harapan saya setelah mengikuti perkuliahan 1 semester ini. Nah, jadi dalam 1 semester ini kita melakukan perkuliahan selama 16 kali pertemuan, dan di mana pertemuan yang pertama adalah membahas mengenai sejarah hipnosis yang berawal dari magnetisme. Nah, pada perkuliahan pertama kita dikenalkan mengenai apa sih hipnosis itu dan apakah hipnosis termasuk suatu ilmu supranatural atau ilmu sihir. Nah, jadi tidak ya. Jadi hipnosis ini bukan termasuk ilmu supranatural ataupun ilmu sihir, karena hipnosis ini terjadi secara alami. Jadi hipnosis ini bukan suatu metode kejahatan karena kondisi hipnosis ini harus diizinkan oleh subjeknya. Ada beberapa mitos yang berkembang di masyarakat, yaitu mengenai hipnosis, bahwa hipnosis itu menggunakan suatu kekuatan supranatural tertentu yang bisa mempengaruhi atau mengendalikan pikiran orang lain. Nah, hipnosis ini menurut beberapa orang merupakan kondisi yang tidak sadar. Nah, terjadi lupa ingatan, dan juga hanya orang bodoh yang bisa dihipnosis. Padahal bukan seperti itu faktanya. Jadi faktanya hipnosis ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang ilmiah. Jadi seorang ahli hipnosis ini tidak menggunakan kekuatan supranatural, gaib, atau bantuan jin. Jadi hipnosis ini hanya menggunakan sugesti atau kata-kata yang disampaikan dengan suatu teknik khusus. Jadi saat dihipnosis, subjek itu akan tetap mendengar semua suara di sekitarnya. Jadi hipnosis itu dilakukan secara sadar oleh suatu subjek. Nah, ada beberapa pertanyaan juga yang paling sering ditanyakan masyarakat, apakah hipnosis itu berbahaya dan apakah orang yang dihipnosis tersebut dapat dibangunkan lagi. Nah, jadi hipnosis itu tidak berbahaya. Justru saat kita melakukan hipnosis itu akan memberikan suatu dampak yang positif, bahkan banyak sekali ya, untuk diri kita sendiri, yaitu bisa belajar menghafal dengan sangat cepat, serta meningkatkan kemampuan konsentrasi, dan dapat membuat tubuh itu menjadi tenang dan juga rileks. Nah, orang yang dihipnosis itu dapat dibangunkan karena sebenarnya orang dihipnosis itu sebenarnya tidak tidur. Jadi dia itu hanya mengistirahatkan pikiran sadar mereka yang mirip seperti tidur. Jadi kalau dibangunkan pun ia pasti bangun, dan jika tidak perlu dibangunkan pun juga tetap bisa bangun dengan sendirinya. Lalu pada pertemuan kedua itu dijelaskan mengenai bagaimana rasanya dalam kondisi hipnosis. Lalu pada pertemuan ketiga ada model pikiran manusia yang terdiri atas pikiran sadar, area kritik, pikiran bawah sadar, serta pikiran tidak sadar. Lalu pada pertemuan keempat itu ada struktur dasar melakukan hipnosis, yaitu ada prainduksi, ada induksi, deepening, suggestion, termination, post-hypnotic, lalu normal. Lalu pada pertemuan kelima ada beberapa bentuk-bentuk atau contoh dalam melakukan induksi ini, yaitu induksi dengan menggunakan pendulum. Lalu ada induksi mesmerism, lalu ada induksi cepat atau shock, ada rapid induksi, serta ada induksi relaksasi progresif verbal.
Lalu pertemuan keenam itu kita disuruh untuk melakukan deepening setelah melakukan induksi dan memilih beberapa contoh-contoh induksi yang telah dijelaskan. Lalu pertemuan ketujuh kita membuat sebuah skrip sugesti. Lalu pertemuan ke-8 itu adalah UTS, dan pertemuan ke-9 materi tentang cara menemukan jati diri atau self melalui self-hypnosis. Lalu ada pertemuan ke-10, 11, 12 di mana membahas mengenai struktur dasar self-hypnosis. Terdiri atas persiapan dan relaksasi, ada tes critical area, relaksasi pendalaman, pemrograman diri. Pemrograman diri ini terdiri atas self-talk, chanting, affirmation, dan pengakhiran atau ending. Lalu ada pertemuan 13 dan 14 di mana membahas mengenal apa itu Neuro Linguistic Programming atau NLP. Nah, jadi NLP itu atau kepanjangan dari Neuro Linguistic Programming. Neuro itu merupakan ilmu yang digunakan sebagai salah satu cara untuk mengorganisasikan suatu kehidupan, pikiran, dan juga mental manusia. Lalu linguistik ini sangat berkaitan dengan penggunaan bahasa untuk menciptakan suatu makna yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, baik itu lisan, tulisan, maupun bahasa tubuh. Lalu yang terakhir ada programming. Jadi programming itu merupakan suatu urutan proses mental yang memiliki pengaruh terhadap perilaku agar dapat mencapai suatu tujuan tertentu, dan bagaimana cara untuk melakukan modifikasi dari proses mental dalam menghasilkan suatu pengaruh yang lebih baik. Lalu ada pertemuan 15 di mana pada pertemuan ini itu masih membahas mengenai NLP. Jadi di sini saya paparkan mengenai definisi dari NLP itu sangat banyak, yaitu diantaranya yang pertama adalah NLP merupakan ilmu yang mempelajari struktur dari pengalaman subjektif. Lalu yang kedua, definisi dari NLP itu merupakan strategi mempercepat proses belajar dalam mendeteksi dan memanfaatkan berbagai pola yang ada di dunia. Jadi definisi ini dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama John Grinder. Lalu yang ketiga, definisi dari NLP itu merupakan apapun yang efektif. Lalu yang keempat, NLP itu merupakan suatu pengaruh bahasa terhadap pikiran dan juga tindakan kita. Lalu yang kelima, NLP itu merupakan suatu pelajaran yang sistematis dari komunikasi antar manusia. Lalu yang keenam itu adalah metode. NLP itu adalah metode yang digunakan untuk memodelkan keunggulan sehingga itu bisa ditiru. Lalu pada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 16, itu adalah kita melakukan ujian akhir semester. Jadi ujian akhir semester ini merupakan kita membuat sebuah video testimoni ini. Jadi materi yang saya anggap menarik adalah materi self-hypnosis, di mana self-hypnosis ini memiliki beberapa langkah dalam pelaksanaannya, yaitu persiapan dan relaksasi, tes critical area, relaksasi pendalaman, pemrograman diri. Pemrograman diri ini terdiri atas self-talk, chanting, dan affirmation. Lalu ada pengakhiran atau ending. Nah, jadi pada saat saya melakukan self-hypnosis di rumah, jadi saya itu merasakan berada pada suasana yang tenang, aman, tentram. Karena diri saya ini merasa rileks pada saat memejamkan mata itu, saya terbawa suasana
Lalu saat membuka mata itu pikiran itu sudah menjadi tenang dan saya itu mampu membuat suasana hati itu menjadi damai. Jadi dari pikiran saya itu yang awalnya kacau, stres, banyak pikiran. Jadi setelah saya mencoba mempraktekkan self hypnosis itu, jadi pikiran dan juga hati saya ini terasa tenang dan sedikit untuk menghilangkan masalah-masalah yang tadinya saya pikirkan tadi itu. Lalu materi yang kedua yang bagi saya itu menarik adalah di mana saat disuruh untuk membuat video audio self hypnosis. Jadi di mana hal tersebut menjadi tantangan menarik bagi saya, di mana saat membuat audio itu kita itu harus mempunyai suatu intonasi yang akan menjiwai skrip dari self hypnosis itu. Jadi bagaimana sih nanti kita jika kita membuat audio itu akan membuat orang yang menggunakan audio tersebut ikut terbawa suasana melalui intonasi suara dari kita, dan dimana itu merupakan hal menarik bagi saya. Saya juga sambil belajar dan juga melatih bagaimana cara membuat audio self hypnosis itu, dan nantinya juga saya akan mencoba untuk mempraktekkan self hypnosis itu dengan menggunakan audio yang telah saya buat. Jadi di sini saya memiliki suatu harapan setelah menyelesaikan perkuliahan ini adalah dimana semoga semua materi yang telah saya pelajari dan saya dapatkan selama perkuliahan ini dapat saya praktekkan agar berguna bagi banyak orang suatu saat nanti, dan juga dapat bermanfaat saat saya sudah terjun menjadi seorang tenaga pendidik nantinya. Baik, sekian dari video testimoni yang telah saya paparkan tadi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan juga kekurangan. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.